Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tertulis di dalam kitab Roma 7 ayat 24, judul renungan kita hari ini adalah, Lepaskan dari punggungku. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, untuk mengatasi dosa,
tinggalkan manusia lama dan peliharalah manusia baru. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Para kaisar Roma memandang penyiksaan merupakan cara yang sah untuk menegakkan hukum. Penyiksaan yang terkenal mereka lakukan adalah dengan mengikat tubuh korban pembunuhan ke punggung pembunuhnya. Di bawah ancaman hukuman mati, tak seorang pun boleh melepaskan penjahat yang terhukum itu. Praktik hukum yang mengerikan ini mengingatkan kita akan kata-kata Rasul Paulus yang tertulis di dalam Roma 7. Paulus seakan-akan dapat merasakan ada tubuh mati yang terikat dengannya dan menyertainya kemanapun ia pergi. Sebagai anak-anak Allah, kita merindukan kemurnian dan kesucian, tetapi kadang-kadang kita merasa tidak berdaya karena terikat dengan tubuh mati, daging kita. Meskipun kita merupakan ciptaan baru di dalam Kristus dan kita tahu bahwa tubuh fisik itu sendiri tidak jahat, kecenderungan untuk berbuat dosa akan selalu ada dalam diri kita. Karena itulah kita menangis bersama Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menjawab tangisannya sendiri dalam pasal 8. Ia mengatakan bahwa melalui pengampunan Kristus kita akan dibebaskan dari hukuman kekal. Kemudian dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita akan dikuatkan untuk melakukan kehendak Allah, dan di surga kelak, tubuh kita yang fana ini akan dibebaskan. Kita tidak lagi terikat tanpa daya dengan daging. Pujilah Allah! Karena Kristus telah mematahkan kekuatan dosa, kita dapat melayaninya dalam hidup yang baru. Aku manusia celaka, Roma 7 ayat 24 berkata, Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Perkataan ini menyiratkan bahwa kata-kata ini berlaku bagi kita, orang-orang Kristiani yang telah dilahirkan kembali. Seolah menyiratkan bahwa orang-orang Kristiani sejati adalah orang-orang yang berada dalam semacam perbudakan dosa di beberapa ayat sebelumnya. Dalam konteks yang sama, Paulus mengatakan, Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga, kita pun mengatakan, kami, manusia celaka, kami manusia berdosa, terjual di bawah kuasa dosa, siapakah yang akan melepaskan kami dari ini? Perkataan di atas sebenarnya hanya berlaku bagi orang yang berada dalam kuasa dosa, tetapi bagi orang yang berada dalam kasih karunia Tuhan tidak terjual di bawah kuasa dosa. Sebaliknya, kita sedang menantikan seorang pembebas dari kuasa dosa itu. Pembebas itu telah datang dan namanya adalah Yesus Kristus. Ia telah membuka pintu penjara kita dan memerdekakan kita. Kita sekarang bukan manusia celaka, kita memang pernah menjadi manusia celaka ketika kita masih dalam keadaan mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Tetapi, sekarang kita sudah tidak mati lagi. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, karena kasih karunia-Nya, semata-mata melalui iman kita. Sekarang kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Inilah kebenaran dari firman Allah. Tetapi, tepat untuk kita bertanya apa arti keadaan menyedihkan yang Paulus gambarkan dalam Roma 7. Siapa yang dimaksud Paulus di sana?
Mengapa ia menggunakan bagian ini seolah-olah perkataannya itu berlaku untuk dirinya sendiri, dan mengapa ia menggunakan bentuk waktu sekarang, seakan itu adalah sesuatu yang sedang terjadi sekarang? Kita tidak perlu pergi jauh untuk mendapat jawabannya. Yang kita perlukan hanyalah membaca konteks frasa-frasa di atas, yakni keseluruhan Roma 7. Apa yang Paulus gambarkan adalah sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Apabila kita tidak mau memperhitungkan apa konteks dari bagian firman Tuhan ini, dan apabila kita mengabaikan dan tidak memedulikan realitas kelahiran baru, kita sedang berada dalam keadaan yang menyedihkan itu. Kita sedang berteriak, "Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Tetapi, apa yang Paulus katakan di atas menggambarkan keadaan sebelum Kristus. Sebuah keadaan di mana manusia sangat merindukan seorang pembebas. Ya, sebelum Kristus, kita semua berteriak, "Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Syukurlah, Sang Pembebas sudah datang, yakni Yesus, untuk membebaskan kita dari celaka itu dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, segeralah meminta keselamatan dari Yesus agar kita beroleh keselamatan kekal itu. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Roma 7 ayat 6 berkata, "Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat." Bagi pemahaman iman orang Israel, hukum Taurat merupakan hal yang menentukan untuk memperoleh keselamatan. Karenanya, setiap orang harus tunduk pada kuasa hukum Taurat itu sendiri. Paulus menjelaskan karakteristik hukum Taurat dan kondisi manusia di hadapannya. Hukum itu mengikat dan berkuasa selama kita hidup. Hal itu diibaratkan seperti hubungan suami istri, bahwa si istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Hukum itu sakral, dan barang siapa melakukan pelanggaran dari hukum itu adalah tindakan zina, berarti itu adalah dosa dan kekejian. Hukum itu bekerja di dalam daging, bekerja dalam anggota-anggota tubuh, melalui hawa nafsu dosa dan berbuah maut. Hukum Taurat itu disebut pula sebagai hukum dosa dan hukum maut berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Kita tidak bisa berbuah dan tidak bisa melayani Tuhan jika hukum itu masih mengurung kita. Tapi bersyukur kita telah mati bagi hukum Taurat, sehingga hukum Taurat itu tidak berdaya. Dalam nas hari ini, Paulus mengatakan bahwa kita dibebaskan dari hukum Taurat. Kita dibebaskan dari hukum Taurat, oleh karena kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kehidupan kita dan kita dapat melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Dari tulisan Paulus ini diberitahukan kepada kita bahwa proses keselamatan dalam Yesus Kristus akan membawa kita sebagai umat pilihan kepada kehidupan menurut Roh. Jadi umat bukan saja mampu melakukan hukum, tetapi juga dapat hidup sesuai dengan kehendak Roh Allah. Paulus tidak bermaksud mempersalahkan hukum Taurat, walaupun karena dengan adanya hukum Taurat justru menimbulkan rangsangan untuk melakukan pelanggaran. Tetapi Paulus menunjukkan keberadaan manusia yang telah ada di bawah kodrat dosa atau di bawah hukum dosa, dalam ketidakberdayaan melakukan kehendak Allah. Paulus menyatakan, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya,
Justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Keberadaan manusia yang tidak mampu melakukan hukum Taurat, menunjukkan atau membuktikan bahwa manusia yang telah hidup di bawah kodrat dosa tidak bisa tidak pasti selalu melakukan pelanggaran. Dengan kalimat lain, Paulus hendak menunjukkan bahwa manusia dalam kodrat dosanya tidak mungkin dapat hidup tanpa pelanggaran terhadap hukum Allah sama sekali. Inilah yang dikatakan oleh tokoh reformator sebagai non posse non peker. Seperti hukum gravitasi, bila benda lepas dari kedudukannya tanpa penopang pasti jatuh ke tanah, karena daya tarik bumi. Dalam hal ini, tegasnya Paulus menunjukkan bahwa manusia telah ada di bawah hukum dosa. Artinya dalam kodrat di mana manusia tidak dapat hidup dalam kesempurnaan, bahkan tidak mampu melakukan hukum dengan baik. Paulus mengatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Menarik sekali, dalam ayat ini terdapat kalimat, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dengan kematian Tuhan Yesus semua tuntutan hukum Taurat dibatalkan, sehingga tanpa hukum Taurat dosa mati. Dosa mati di sini maksudnya, manusia yang berdosa dianggap benar, seakan-akan tidak melakukan suatu dosa apapun, seakan-akan tidak tertuduh sebagai orang berdosa. Tetapi ini bukan berarti seseorang tersebut sudah dalam keadaan benar, berkeberadaan sebagai orang yang dibenarkan, tetapi belum benar-benar berkeberadaan benar. Paulus menunjukkan seakan-akan ketika dirinya belum mengenal hukum, justru tidak terangsang atau terbangkitkan melakukan pelanggaran, tetapi justru ketika mengenal hukum Taurat, berusaha untuk melakukan hukum ada rangsangan terhadap dosa atau melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan atau membuktikan kekuatan kodrat dosa dalam kehidupan seseorang. Keselamatan dalam Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada keadaan sesuai dengan rancangan Allah semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam anugerahnya, Tuhan membawa orang percaya kepada keadaan yang baru yang dikalimatkan oleh Paulus sebagai berikut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Karena itu, percayalah kepada Yesus agar kita terbebas dari kuasa hukum Taurat itu. Mencintai hukum Allah, saudara-saudara sekalian, sebagai umat manusia kita tentu tidak terlepas dengan dosa. Dalam perjalanan kehidupan manusia tidak akan terlepas dengan kesalahan. Dalam menghabiskan waktu satu hari manusia bisa saja melakukan satu kesalahan yang tidak disenangi oleh Allah. Dalam perjanjian lama istilah dosa dikenal dengan hata memiliki arti tidak mengenai sasaran yang tepat lalu berdosa. Lebih tepatnya digunakan untuk menjelaskan dosa kejahatan moral, penyembahan berhala, dan yang berhubungan dengan upacara, atau disebut juga dengan istilah pasa yang berarti memberontak, meskipun biasanya juga diterjemahkan sebagai pelanggaran. Kemudian dalam perjanjian baru istilah dosa disebut kasos, artinya buruk atau tidak baik. Kata ini biasa menunjuk pada keadaan moral yang buruk atau paraptoma pelanggaran yang dilakukan secara sengaja. Maka dari itu menurut perjanjian baru, dosa selalu memiliki ukuran yang jelas terhadap pelakunya. Dosa adalah pemberontakan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus,
Perikop kita ini berbicara tentang pengalaman Paulus menggambarkan keadaan perbudakan kepada dosa, karena ketika hukum Taurat dikenal, ia menyadarkan manusia akan dosa yang tadi tidak disadarinya, sehingga sekarang manusia betul-betul menjadi pelanggar. Dosa menjadi tuan sekalipun mereka berusaha melawannya. Hukum Taurat menyadarkan dalamnya dosa yang sudah berada dalam diri kita. Paulus tidak berkata bahwa tanpa hukum Taurat dia tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Maksudnya adalah bahwa melalui hukum Taurat dia mengalami kuasa dosa secara dalam. Paulus menceritakan secara dramatis apa yang dialami dalam dirinya dan dalam diri seluruh manusia. Waktu hukum Taurat menguatkan dosa dalam pengalaman dia sendiri, bahwa firman yang ke-10 dipilih sebagai contoh karena dalam larangan ini perhatian kita diarahkan pada akar batin dari dosa lahir kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam penjelasan teks ini kita menemukan pergumulan orang Kristen dalam dosa. Paulus secara langsung menulis tentang pergumulan dengan dosa yang merupakan realitas dalam kehidupan setiap orang Kristen. Ternyata bahkan setelah kelahiran kembali, kita masih bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, dan kita masih dapat diciri khaskan sebagai orang yang di dalamnya masih terdapat dosa. Sehingga hukum yang berikut ini berlaku dalam kehidupan setiap orang Kristen. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saudara yang terkasih, kita seakan melihat bahwa teks ini mengalami kontras terhadap Roma pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap orang Kristen telah dimerdekakan dari dosa. Sedangkan dalam pasal 7 ini menyatakan terjual di bawah kuasa dosa. Setiap orang Kristen dimerdekakan oleh Roh dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sedangkan pasal 7 tawanan hukum dosa, itu berarti bahwa Roma 7 tidak menggambarkan pergumulan orang Kristen dengan dosa, tetapi menunjuk ke Paulus sebagai orang Yahudi yang mewakili seluruh bangsa Yahudi, termasuk orang Kristen, yaitu bahwa mereka sama sekali tidak berdaya terhadap dosa, kecuali kalau kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Kita tidak dapat mengalahkan kuasa dosa dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Roh Kuduslah yang dapat memberi kemenangan. Itu berarti bahwa kita harus lebih lagi memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepadanya atas keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita. Dan perlu kita sadari bahwa tidak ada hukum apapun yang dapat memerdekakan kita dari dosa. Kemerdekaan itu hanya terdapat dalam kesatuan dengan Kristus dan pertolongan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, melalui penjelasan di atas, maka yang menjadi refleksi kepada kita semua bahwa walaupun orang percaya telah lahir kembali, sehingga arah hidup kita berubah 180 derajat, dan ia telah dibenarkan dan diangkat sebagai anak Allah, namun masih banyak hal dari masa lalu kita sebagai manusia lama yang harus dihilangkan dan dimatikan dari hidup kita. Dalam artian sifatnya yang berdosa masih perlu dilawan, sehingga pengaruhnya semakin berkurang. Meskipun kita tidak lagi hamba dosa, namun kuasa dosa masih terasa sekali dalam kehidupan kita, sehingga ada pergumulan dengan dosa yang berlanjut seumur hidup. Masalah dosa akan selesai pada saat kita dimuliakan, yaitu pada saat kematian atau pada saat kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Melalui iman manusia akan mendapat keselamatan. Jadi iman dihitungkan sebagai kebenaran. Pembenaran dapat dijabarkan sebagai tindakan di mana orang berdosa yang tidak benar dibenarkan di hadapan Allah yang kudus dan adil. Kebutuhan utama dari orang yang tidak benar adalah kebenaran.
Kebenaran yang tidak dimiliki inilah yang disediakan oleh Kristus kepada orang berdosa yang percaya. Pembenaran berdasarkan iman saja berarti pembenaran yang terjadi oleh karena usaha Kristus semata-mata, bukan karena kebaikan kita atau perbuatan-perbuatan baik kita. Iman yang membenarkan adalah iman yang hidup, bukan iman pengakuan yang kosong. Iman merupakan kepercayaan yang bersifat pribadi yang bergantung kepada Kristus saja untuk keselamatan. Apakah Roma 7 ayat 14 sampai ayat 25 menggambarkan orang percaya atau orang tidak percaya? Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25 adalah sebuah ayat yang menyebabkan kebingungan di kalangan pelajar Alkitab, karena bahasa yang keras yang digunakan Paulus untuk menggambarkan dirinya. Bagaimana rasul terbesar di antara para rasul ini bisa menggambarkan dirinya, dan lebih jauh lagi, semua orang Kristen, sebagai tidak rohani, hamba dosa, dan tahanan hukum dosa. Bukankah gambaran ini digunakan dalam Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25 untuk menggambarkan orang-orang yang tidak percaya? Bagaimana Paulus menggambarkan dirinya dalam istilah-istilah ini jika dia benar-benar diselamatkan? Kunci untuk memahami Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25 adalah uraian Paulus tentang dua kodrat seorang Kristen. Sebelum diselamatkan, kita hanya mempunyai satu natur dosa. Namun begitu kita datang kepada Kristus, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Namun kita masih tinggal di dalam daging lama yang masih memiliki sisa-sisa sifat dosa di dalamnya. Kedua sifat ini terus-menerus berperang satu sama lain, terus-menerus menarik orang beriman ke arah yang berlawanan. Keinginan-keinginan sifat rohani orang beriman menariknya ke arah kebaikan, sedangkan daging yang di dalamnya ia hidup menariknya ke arah yang lain. Dia ingin melakukan satu hal, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang melakukan hal sebaliknya. Lalu apa bedanya keinginan jahat ini dengan keinginan orang yang tidak beriman? Sederhananya, orang beriman membenci daging jahat yang ada di dalamnya dan ingin terbebas darinya. Sedangkan orang tidak beriman tidak mempunyai keinginan seperti itu. Begitu kuatnya keinginan Paulus untuk hidup saleh dan begitu frustrasinya ia sehingga dagingnya berperang melawan rohnya sehingga ia akhirnya berseru dalam keputusasaan, "Betapa celakanya aku ini. Siapa yang akan menyelamatkanku dari tubuh kematian ini?" Tentu jawabannya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu hari orang-orang percaya akan benar-benar terbebas dari tubuh kematian yang kita jalani ketika kita dimuliakan bersama Kristus di surga. Namun sampai hari itu kita bergantung pada kuasa Roh yang berdiam di dalam kita dan memberi kita kemenangan dalam peperangan melawan dosa yang sedang berlangsung. Dalam Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25, Rasul Paulus menyatakan secara praktis fakta bahwa ia adalah orang berdosa yang telah ditebus, namun masih memiliki tubuh jasmani, daging yang berperang melawan roh yang berdiam di dalam dirinya. Di bagian lain Rasul berkata, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kata ganti orang dalam ayat-ayat ini bukan hanya sebuah kecerdikan, tetapi sebuah pernyataan mengenai kenyataan dan evaluasi yang jujur dari seseorang yang memeriksa dirinya sendiri berdasarkan siapa dirinya dan siapa Tuhan kita Yesus dan sampai pada kesimpulan bahwa dia adalah seorang manusia yang celaka, membutuhkan pembebasan. Ini bukanlah pembebasan dari hukuman dosa yang telah dibayar di kayu salib, tetapi pembebasan dari kuasa dosa.
Sebagai seorang guru yang setia, Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25 menggunakan pengalamannya sendiri, dan apa yang telah ia pelajari melalui pengalaman tersebut untuk mengajar orang percaya lainnya bagaimana menggunakan penyediaan Allah dan posisi kita di dalam Kristus untuk mengatasi pergumulan dengan sifat kedagingan kita. Puji Tuhan karena kita mempunyai tesis yang luar biasa yang tidak hanya dengan jujur mengungkapkan pergumulan antara sifat rohani dan daging yang ada di dalamnya, namun yang paling penting memberi kita harapan dan keyakinan yang luar biasa dalam keselamatan kita. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini,
Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.